Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya melalui kehidupan kita firman Tuhan akan digenapi. Bahkan melalui kehidupan kita firman Tuhan akan terus berkembang melalui setiap langkah-langkah hidup kita. Kita akan mengangkat satu pujian, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita kembali bertemu melalui ibadah online ini, dan saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari di rumah diberkati oleh Tuhan. Amin. Pagi ini kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk kita mengerti dan memahami firman Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, sumber pertolongan, sumber kekuatan kami. Pagi hari ini kami sekalian umat-umat-Mu menyediakan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Sebab kami meyakini bahwa hanya firman-Mu lah satu-satunya yang akan terus-menerus menguatkan kami, agar kami mampu melewati segala keadaan dan situasi yang sedang terjadi di bumi ini, sementara kami menanti Engkau menjemput kami ya Tuhan. Karena itu pagi ini biarlah Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya, sehingga melalui kebenaran firman-Mu kami sekalian yang akan beroleh berkat, kekuatan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Kami semakin kuat karena firman-Mu yang meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus sepenuhnya jam pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai berakhirnya kami serahkan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini saya mengajak kita kepada bagian firman Tuhan yang sebenarnya tidak asing ya. Di telinga kita sudah terlalu sering kita dengar. Tapi hari ini ada hal-hal penting yang ingin saya bagikan agar sungguh-sungguh pengalaman kerohanian kita makin luar biasa bersama dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 dan 24. Begini bunyi firman Tuhan di bawah perikop, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kecenderungan manusia adalah seringkali ingin dihormati, ingin dihargai bila memiliki kedudukan atau kehidupan yang lebih sedikit saja dari orang lain. Nah ini baru lebih sedikit ya, apalagi kalau lebihnya banyak. Nah demikian sebaliknya, manusia seringkali merasa rendah, tidak percaya diri dan merasa tidak berharga dari orang lain karena kehidupannya atau kedudukannya lebih rendah daripada orang-orang lain. Nah saya melihat ini begitulah manusia ya, manusia ini selalu saja tidak puas, dikasih di posisi di tengah-tengah ya, tetap saja merasa kurang dan mau lebih lagi. Sudah lebih merasa ingin dihormati, lebih rendah, tidak percaya diri, minder atau merasa tidak berharga. Sebenarnya seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan dan tidak ada satu kekuatan manusia yang dapat melebihi, yang dapat menandingi atau yang dapat mengurangi kedahsyatan Tuhan dalam segala ciptaannya. Nah karena itu hari ini saya mengangkat satu judul dari kebenaran firman Tuhan ini, debu di dalam debu. Setiap kali pemakaman tentu saja kita tahu ya, pendeta akan mengambil beberapa bongkah tanah yang sudah dipersiapkan, dari debu kembali debu, dari tanah kembali tanah. Apa yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Manusia berasal dari debu tanah. Tetapi saudara-saudara, sesungguhnya kita ini bukan debu, tapi kita ini adalah debu di dalam debu. Terlalu kecil, ya, terlalu kecil. Karena itulah hari ini saya mengajak kita semuanya belajar firman Tuhan, menyadari keadaan kita dan bagaimana kita harus mempraktekkan kehidupan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita perhatikan firman Allah.
kembali kepada Yeremia pasal ke-9 ayat yang ke-23. Pesan firman Tuhan untuk kita hari ini yang pertama, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Orang bijaksana jangan bermegah karena kebijaksanaannya. Saya membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa arti kata bijaksana? Bijaksana adalah selalu menggunakan akal budinya, pengetahuan dan pengalamannya. Orang bijaksana adalah orang yang arif, orang yang pandai, ya, orang yang mahir, orang yang tajam pikirannya. Itu yang ditulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bermegah itu artinya membanggakan, membesarkan atau menyombongkan. Nah, di sini pesan firman Tuhan yang pertama, orang bijaksana, orang pandai, orang arif tadi, ya, orang mahir tadi, orang yang tajam pikirannya tadi, jangan membanggakan itu. Jangan membesar-besarkan, jangan menyombongkan kebijaksanaan yang ada pada dirinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pesan firman Tuhan, orang yang kuat jangan bermegah karena kekuatannya. Saya berusaha untuk menggali maksudnya, bukan sekedar kuat atau strong secara fisik ya. Kalau laki-laki Superman, kalau perempuan Wonder Woman, bukan itu. Tetapi orang kuat di sini dimaksud adalah orang yang memiliki daya, memiliki kekuasaan, memiliki pertahanan, memiliki perlindungan. Para pejabat, ya, orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang dianggap kuat, orang-orang yang berkuasa. Dikatakan firman Tuhan, orang-orang yang kuat jangan bermegah karena kekuatannya. Jadi orang-orang yang seperti ini, ya, sekalipun engkau kuat karena punya jabatan, punya kedudukan yang tinggi, berpengaruh, ya, ditakuti orang, dihormati orang, jangan menyombongkan diri karena hal itu. Itu pesan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, apa yang dikatakan melalui Nabi Yeremia? Orang yang kaya jangan bermegah karena kekayaannya. Nah, mungkin kalau orang kaya ini nggak sulit untuk kita terjemahkan, ya. Orang kaya adalah orang yang punya segalanya, orang yang tidak pernah kekurangan, yang tidak pernah kehabisan, yang serba ada, ya, tidak pernah takut akan hal-hal kurang karena dia punya segalanya. Orang yang kaya adalah orang yang lebih daripada orang lain, keadaannya lebih baik, lebih tinggi, lebih terhormat daripada orang lain. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang kaya jangan bermegah karena kekayaannya. Jangan menyombongkan diri, ya. Jangan merasa hebat, merasa kuat karena kekayaannya. Tidak boleh. Karena apa? Karena kita manusia adalah debu di dalam debu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bumi ini hanyalah seperti debu kalau dibandingkan dengan seluruh alam semesta. Tuhan yang Maha Agunglah yang merancang dan menciptakan semuanya ini. Dan ternyata di dalam tata surya kita ada 7 planet lainnya yang mengelilingi atau mengitari matahari. Dan tata surya kita enggak sendirian loh, ya. Kita bersama 160 miliar tata surya lainnya ada di sebuah galaksi yang bernama galaksi Bima Sakti. Itu atas kedahsyatan dan kemahabesaran Tuhan yang menciptakan dan melakukan segala sesuatu. Dan ternyata total galaksi di alam semesta ini ada sekitar 2 triliun galaksi. Dan kalau bumi saja seperti debu, ya, kalau kita bisa perhatikan ada sebuah video yang menunjukkan letak bumi itu awalnya hanya debu kecil dan dari debu itu muncullah manusia. Sekali lagi artinya kalau bumi ini saja seperti debu, artinya kita manusia ini adalah debu di dalam debu. Jadi sesungguhnya siapakah kita manusia sehingga Tuhan mengingat kita? Siapakah kita manusia sehingga Tuhan mengasihi kita?
Siapakah kita manusia sehingga Tuhan mau melihat kita? Nah saudara-saudara yang kekasih, itulah alasan kenapa orang bijaksana tidak boleh menyombongkan diri, membanggakan diri atau bermegah karena kebijaksanaannya. Orang yang kuat nggak boleh bermegah karena kekuatannya. Orang yang kaya tidak boleh bermegah karena kekayaannya. Karena semua manusia itu sama. Lalu sesungguhnya apa yang Tuhan sukai dari hidup kita sebagai manusia? Yang adalah debu di dalam debu ini. Ya, apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini saya ingin kita bersama-sama benar-benar menyadari keberadaan kita. Dan kita dapat memahami apa sesungguhnya yang Tuhan mau. Ya, karena dunia ini adalah tempat sementara di mana Tuhan sedang menguji kesetiaan kita, kesalehan kita kepada Dia, ketaatan kita. Dan karena itulah di bumi inilah tempatnya. Manusia itu diperhatikan oleh Tuhan. Manusia itu istimewa dalam pandangan Tuhan. Karena Tuhan mau selama kita hidup, kita memuliakan namanya. Mari kita lihat bagian kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan senangi dari kita manusia. Mari kita lihat kembali ayat firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-9 tadi, ayat yang ke-24. Ya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, kata firman Tuhan. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Inilah poin penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa yang menyukakan hati Tuhan? Apa yang membuat Tuhan senang dengan kehidupan kita sebagai manusia di bumi ini? Yaitu firman Tuhan katakan, ia memahami dan mengenal aku. Itu sesungguhnya yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau dari kita. Memahami dan mengenal Dia. Lalu Tuhan sampai jelaskan lagi bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menjelaskan sedetail mungkin bahwa nggak cuma bilang aku Tuhan loh, tapi Tuhan bilang akulah Tuhan yang penuh dengan kasih setia, yang penuh dengan keadilan dan kebenaran di bumi. Inilah Tuhan dan kita harus mengenal Dia. Kita harus memahami Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mengenal Tuhan? Bagaimana kita memahami Tuhan? Ya, di zaman sekarang ini tidak sama lagi ke waktu zamannya Musa. Musa bisa bertemu langsung dengan Tuhan. Sekalipun karena kemuliaan Tuhan yang begitu besar, Musa harus menutup wajahnya. Ya, tetapi mereka bisa bertemu, bisa mendengar langsung suara Tuhan. Dan hari ini, waktu ini, zaman ini, kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya dan melalui Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang kekasih, yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kita memahami dan mengenal Tuhan kita adalah kita harus mencari dan menemukan Dia dari firman-Nya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan 4. Kalau Tuhan sebenarnya sudah mengenal kita ya, di Yeremia pasal 1 ayat 4, di sana dikatakan bahwa ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini salah satu contoh ketika Tuhan berbicara kepada Yeremia bahwa Tuhan itu sebenarnya sudah kenal kita sejak ada dalam kandungan ibu kita. Tetapi kita belum tentu kita mengenal Tuhan kita. Nah, bagaimana caranya kita mengenal Tuhan kita? Itu kita dengan mencari dan mencari Dia, terus mencari Dia sampai kita menemukan Dia. Melalui apa? Melalui kebenaran firman-Nya. Dalam Alkitab kita dapat menjumpai Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 3 dan 4. Begini bunyi firman Tuhan. Dan inilah tandanya
bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, ciri bahwa kita mengenal Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan adalah kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Nah, kalau kita belum kenal Tuhan, bagaimana kita tahu perintahnya? Perintahnya itu pun ada di dalam Alkitab, ada di dalam firman-Nya, dan perintahnya itulah yang semestinya, seharusnya yang kita lakukan selama kita di bumi ini. Melakukan perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, maka dikatakan dia itu seorang pendusta dan tidak ada kebenaran di dalamnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, memahami dan mengenal Tuhan itu tidak mudah. Ada banyak orang berpikir, wah gila kalau kita mau mencari Tuhan. Tuhan itu enggak kelihatan, Tuhan itu enggak bisa ditemui, ya. Kalau kita cari gara-gara enggak ketemu, kita malah gila. Itu logika. Karena keinginannya bertemu Tuhan itu seperti bertemu manusia secara kasat mata. Tapi Tuhan adalah roh dan kita bertemu dengan dia dalam roh. Firman Allah menjelaskan bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha hadir. Dan contohnya adalah segenap alam semesta ini terbentuk, segenap jagat raya ini tercipta, itu karena adanya Tuhan yang maha kuasa. Ketika kita mempercayai Allah, maka saya yakin kita akan berusaha untuk menemukan dia, mengenal dia secara pribadi, dan kita tahu apa yang menjadi kehendaknya. Sehingga dengan petunjuk-petunjuknya, kita akan dapat melakukan perintahnya itu sehingga selama kita hidup, kita sungguh menyenangkan, menyukakan, dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Paulus memberi satu teladan yang penting untuk kita sebagai orang-orang percaya di masa kini, untuk sungguh-sungguh menghendaki mengenal Tuhan yang benar, ya, bukan Tuhan-Tuhanan, ya, asal-asalan. Orang bilang, oh yang ini bisa tolong, yang ini bisa tolong, yang ini seperti Tuhan. Kita enggak seperti itu, tapi kita sungguh-sungguh tahu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang hari ini kita kenal, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain. Firman Allah mencatat dengan jelas bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia selain daripada Dia, sebab hanya oleh Dia semua kita yang percaya diselamatkan, yaitu nama Yesus Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengenalan kita akan Allah harus kita bangun setiap hari. Melalui ketekunan kita dalam mempelajari firman Tuhan, merenungkannya, dan kita merasa itu menjadi rema, mari lakukan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita turuti, dan itulah salah satu ciri bahwa kita mengenal Allah kita. Kita mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan Rasul Paulus katakan, di mana aku menjadi serupa dengan dia? Di dalam kematiannya dan kebangkitannya. Artinya, kalau kita mati di dalam Tuhan, kita bangkit dalam kemenangan. Nah, kalau disebut kita mati di dalam Tuhan, artinya selama kita hidup di dalam Tuhan. Tidak ada orang dikatakan mati di dalam Tuhan sementara kehidupannya hari-harinya jauh daripada Tuhan. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah yang saya katakan, dibangun setiap hari. Pengenalan kita dengan Allah dibangun setiap hari, praktek setiap hari, biasakan setiap hari untuk kita
mengetahui apa yang menjadi kehendaknya dan kita melakukan firman-Nya. Rasul Paulus memberikan teladan kepada kita semua agar selama kita mengiring Tuhan, walaupun di masa lalunya Rasul Paulus kita sudah tahu semua, dia seorang pemberontak dari firman Tuhan, ya, dia melawan kebenaran, tetapi sampai kepada waktu di mana waktu itu yang ditentukan oleh Tuhan, ia ditangkap oleh kuasa Tuhan dan keadaannya terbalik. Dahulu dia jahat, tetapi diubah Tuhan menjadi manusia yang baik, luar biasa, dan dipakai Tuhan sehingga Injil, sehingga kebenaran, sehingga teladan-teladan kekristenan yang benar dapat sampai kepada kita di masa kini hari ini. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, apa yang diajarkan oleh para nabi, para rasul ya di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, mereka selalu menunjukkan pergaulan yang erat dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan itu yang menjadikan kehidupan para nabi, para rasul waktu itu istimewa dalam pandangan Allah. Dan hari-hari ini bagaimana dengan kita? Memang ada banyak hal yang seringkali mempengaruhi hidup kita ketika kita berpikir, tanpa berdoa, tanpa aku ke gereja pun ya aku sudah bisa diberkati melalui segala pekerjaan yang ada. Aku sudah merasa cukup dan nggak pernah kekurangan. Seringkali kita berpikir itu dengan kekuatan kita. Sekali lagi kita kembali ke atas tadi. Orang yang bijaksana jangan bermegah karena kebijaksanaannya. Orang yang kuat jangan bermegah karena kekuatannya. Orang yang kaya sekalipun jangan bermegah karena kekayaannya. Sebab semuanya itu tidak berarti karena kita ini adalah debu di dalam debu. Sesuatu yang tidak berharga sesungguhnya. Tetapi ketika Tuhan memandang kita, ketika Tuhan melihat kita, ketika Tuhan mengingat kita harus menyadari sesungguhnya kita ini siapa. Artinya kita orang yang spesial di mata Tuhan. Karena itu Tuhan mau agar kita senantiasa mempermuliakan Dia seumur hidup kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita merefleksikan atau mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita melihat bagian firman Tuhan berikutnya. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai dengan yang ke-32. Cukup panjang, tetapi bagian ini saya rindu sungguh-sungguh kita memahaminya dan menjadi satu praktek kehidupan nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Aplikasi dalam kehidupan kita adalah kita sungguh-sungguh hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan selama kita di bumi ini. Saya akan bacakan sekalipun ini panjang, tapi saya rindu firman Allah ini benar-benar menyentuh hati kita, menjamah hati kita, mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik di hari-hari esok. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 25 dan berikutnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota.
Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin untuk firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan, sebagai bentuk kita mengenal Tuhan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32 ini dengan jelas ada perbedaan ya. Mari kita lihat orang yang tidak mengenal Allah. Ini poinnya. Pikirannya sia-sia. Ya, dia tidak memikirkan hal-hal menyangkut hidupnya, masa depannya, tentang surga. Apa dia nggak pikirkan itu? Pokoknya ya selama di dunia ini nikmatilah. Lalu yang kedua, pengertiannya gelap. Dia hanya dipenuhi dengan dosa saja. Ya, tidak ada surga, tidak ada neraka. Jadi berpikirnya hidup ini bebas, terserah saya mau apa saja. Jadi pengertiannya gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan. Nah, di sini hati-hati ya. Kita sering mengaku sebagai orang Kristen, tapi apabila kita jauh dari Tuhan, kita sebenarnya sedang tidak mengenal Tuhan. Hidup jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan. Karena kebodohan dan kedegilan hati. Perasaan mereka tumpul. Ini ibaratnya itu muka tembok. Nggak ada rasa ya, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa malu, nggak ada rasa hormat dengan Tuhan. Jadi semau-maunya. Berikutnya menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Ya, kita boleh punya keinginan, kita boleh punya impian. Tetapi jangan hal itu menguasai kita. Hingga itu menjadi sebuah hawa nafsu yang membuat kita jatuh dalam dosa. Dan yang berikutnya adalah mengerjakan segala macam kecemaran. Itu ciri orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengenal Allah? Ciri berikutnya kita lihat dari ayat yang ke-25. Di sana dengan jelas. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang menanggalkan manusia lamanya. Dia mengenakan manusia baru yang diubahkan dan dibaharui oleh Tuhan di dalam roh. Dibaharui. Buanglah dusta itu kepada mulut. 26, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Hati, ya. Jaga hati kita. Lalu ayat yang ke-28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Perbuatan. Dari mulut, hati, sampai kepada perbuatan. Lalu diulang lagi saudara, ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya, mulut lagi disuruh dijaga. Karena apa? Lidah tiada bertulang. Ya, seringkali sesudah mengucapkan baru mikir, aduh kenapa saya ngomong itu tadi ya? Enggak mikir dulu baru ngomong. Jadi bisa saja omongan kita kesleo. Ya, omongan itu salah. Diingatkan lagi, jangan ada perkataan kotor. Lalu berikutnya lagi, ayat ke-31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan, perilaku hidup. Kembali kepada perbuatan kita. Ya, segala kejahatan, kepahitan, kegeraman, semua itu dibuang. Lalu berikutnya ayat yang Oh itu tadi berbicara hati, apa yang ada di dalam hati, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan karena itu dimulai dari hati. Kembali lagi ke hati, tadi dari mulut ke hati lalu ke perbuatan.
Lalu ini juga kembali lagi ke hati. Dan yang terakhir ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Perilaku hidup menjadi saksi, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang lain. Dengan menjadi saksi dan menjadi berkat, kita sedang memperkenalkan Kristus bagi orang lain. Nah karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa sekalipun kita ini orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang cerdas, ya, orang punya kedudukan, punya kekuasaan, punya pengaruh, punya kekayaan melebihi orang lain. Mengapa kita tidak boleh bangga-bangga dengan itu? Mengapa kita tidak boleh membesar-besarkannya? Mengapa kita tidak boleh menyombongkan diri? Karena seperti pepatah bilang, di atas langit masih ada langit. Yang paling jelas adalah bukan karena pepatah itu, tapi kembali lagi, karena kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanyalah debu di dalam debu. Kalau dihembuskan, enggak kelihatan. Jadi karena itu jangan kita menyombongkan diri. Jadi yang merasa tidak punya apa-apa, jangan minder, jangan rendah diri. Kita pandang kepada alam semesta. Kita punya Allah, pemilik alam semesta ini. Jangan rendah diri, jangan minder. Ya, jangan merasa tidak berharga. Sebab sebenarnya kita punya Allah yang besar. Allah yang empunya jagat raya ini. Yang kaya, yang pintar, yang hebat, jangan sombong. Ya. Karena sebenarnya kita ini bukan siapa-siapa. Semua manusia itu sama, miskin kaya, kecil besar, semua itu sama, laki-laki perempuan, sama di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau selama kita hidup, sukakan hati Tuhan, senangkan hati Tuhan, muliakan nama Tuhan. Sehingga sampai kepada akhirnya nanti, sampai kepada pelabuhan keabadian itu, kita mendapat tempat bersama dengan Dia. Ini yang Tuhan mau saudara, karena itu mari kembali kepada diri kita, lihat siapa diri kita. Dan kalau kita menyadari hidup kita, mari kita pakai selama kita hidup, kita mau menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Allah Maha Besar, pencipta alam semesta, kembali lagi kami menaikkan ucapan syukur kami dan pujian kami kepadamu. Sebab sesungguhnya kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa kalau bukan karena Engkau. Engkau memandang kami berharga, Engkau menjadikan kami indah, Engkau merencanakan sesuatu yang baik atas hidup kami. Sungguh kami menyadari itu hanya karena kasih dan karya-Mu. Sebab itu ya Bapa, pada pagi hari ini sesudah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya firman ini benar-benar menjamah hati kami, menyadarkan kami bahwa sesungguhnya kehidupan yang kami miliki dan apa yang ada pada kami hari ini bukan milik kami. Semuanya itu bersumber daripada Engkau. Agar kami dapat diajar, supaya kami tidak menjadi tinggi hati, supaya kami tidak menjadi sombong, supaya kami tidak memegahkan diri. Tetapi kami boleh tetap rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Karena sesungguhnya kami berharga bukan karena diri kami, tapi kami berharga karena Engkau. Karena itu ya Bapa, mampukan kami untuk memahami dan mengenal Engkau. Sehingga seluruh perjalanan kehidupan yang kami jalani selama kami hidup di bumi, di dunia yang fana ini, kami hidup menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Roh Kudus, pegang tangan kami setiap saat, pegang tangan kami setiap waktu untuk kami dapat mengerti kehendak Tuhan. Kami boleh berjalan di dalam jalan Tuhan dan kami boleh melakukan apa yang baik, apa yang benar menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kebenaran firman-Mu telah kami dengarkan dan hamba-Mu telah berhenti berkata-kata. Namun biarlah Roh Kudus akan terus-menerus bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami semua. Baik atas kehidupan hamba-Mu maupun atas kehidupan sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Melalui kebenaran firman ini kami tidak terlena dengan hal-hal yang ada di dalam dunia. Karena apa yang ada di dunia adalah fana. Dan biarlah kami boleh sadar akan hidup kami. Kami akan meninggalkan apa yang ada dalam dunia ini. Dan kami akan kembali kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan.
Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar seluruh perjalanan kehidupan kami ini berkenan bagi Bapa. Terpujilah namamu Bapa, kami mengucap syukur dan biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan menguatkan kita, firman Tuhan meneguhkan setiap kehidupan kita. Kini tiba saatnya kita akan mengakhiri serangkaian ibadah kita pagi hari ini. Bahkan kita akan menerima berkat Tuhan. Tapi sebelum itu kita angkat satu pujian, kemuliaan bagi Tuhan.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Hanya Engkau ya Tuhan yang layak dimuliakan, hanya Engkau yang layak diberi segala hormat, hanya Engkau yang layak diberi segala pujian. Karena itu biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kau telah memberkati dan menyertai ibadah ini dari awal sampai berakhir. Terima kasih karena kuasa-Mu telah hadir, menjamah dan memberkati saudara-saudara kami sedang jemaat-Mu yang juga sedang beribadah di rumah. Kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, dan pagi hari ini hamba-Mu kembali berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan umat-umat-Mu, secara khusus jemaat GSJ LPCC Kasongan, dimanapun mereka berada dan seperti apapun keadaan mereka hari ini, kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu saja ya Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami berlindung dalam naungan-Mu, maka Engkau yang akan memelihara kami dengan sempurna. Sebab itu hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau memberkati setiap rumah tangga yang ada, memberikan, mencurahkan anggur baru dari sorga, hingga selalu tersedia sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, keharmonisan, kerukunan dalam rumah tangga. Dan juga Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka, apa yang dijumpai oleh tangan mereka dan mereka kerjakan. Tuhan kiranya berkenan memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Engkau juga menjamah, memulihkan apabila ada yang sakit. Sebab kami tahu kuasa darah Yesus lebih dahsyat, lebih besar dari segala sesuatu yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Hamba-Mu juga berdoa memberkati apabila ada di antara mereka yang dalam masalah, dalam pergumulan. Tuhan adalah jalan keluar, Tuhan adalah satu-satunya jawaban yang akan menolong mereka tepat pada waktunya. Kuatkan bagi yang lemah dan hiburkanlah yang susah, sebab kami yakin hanya dalam kuasa-Mu saja ya Tuhan kami dapat menemukan semua jawaban dari persoalan-persoalan hidup kami. Hamba-Mu juga berdoa berkati setiap umat-umat Tuhan di masa-masa ini, secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, di mana kami masih mendengar berita di sana sini terjadi kelonjakan dari jiwa-jiwa yang mengalami positif COVID-19. Hamba-Mu berdoa memohon perlindungan-Mu ya Tuhan atas semua umat-umat-Mu. Aku meminta di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus mereka semuanya, baik bayi-bayi dalam kandungan, bayi-bayi yang sudah dilahirkan, anak-anak kecil, remaja, pemuda, orang tua lanjut usia, laki-laki, perempuan, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kemanapun mereka akan pergi, naungan-Mu menyertai mereka ya Tuhan, sehingga mereka terhindar, terluput dari segala macam sakit penyakit, sakit menular, sakit sampar. Bahkan kami menolak sakit virus corona di dalam nama Yesus. Biarlah setiap umat-umat-Mu, setiap jemaat-jemaat-Mu tetap ada di dalam perlindungan-Mu, mereka tetap sehat dan kuat, mereka tetap ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya Tuhan, kami hanya serahkan seluruh kehidupan mereka kepadamu. Kami yakin apabila sehari kemarin Engkau sudah menyertai, maka sepanjang hari ini dan selanjutnya kasih setiamu akan tetap menjadi milik bagian mereka. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami, kota kami, kiranya diberkati oleh Tuhan dengan damai sejahtera, dengan sukacita surgawi, terlebih-lebih dengan hujan pertobatan. Biarlah melalui segala keadaan yang sedang terjadi ini, umat-umat manusia boleh bertobat, meninggalkan jalan yang jahat dan kembali kepada Engkau, sehingga segala sesuatu yang sedang terjadi ini bukan mendatangkan keburukan, tetapi mendatangkan kebaikan. Sebab justru melalui jalan, melalui rancangan-Mu lah umat-umat-Mu boleh kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya Engkau menyertai dan menolong kehidupan kami untuk selanjutnya. Dan saat ini kami akan menerima berkat daripada-Mu. Kami percaya bahwa dunia tidak dapat memberi seperti apa yang Engkau beri. Karena itu kami yakin berkat yang sempurna, berkat yang kekal hanya kami peroleh dari Engkau sendiri. Sedang jemaat sekalian, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari bersama-sama kita mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima segala berkat ini di dalam nama Allah Bapa, di dalam putranya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang akan setia menuntun dan memimpin hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua mendapati kita tetap setia. Bersama-sama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.